Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hasyim Asyari, mungkin merupakan orang yang paling langsa saat kubu Anies Muhaimin dan kubu Ganjar Mahfud mengajukan gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Karena dalam gugatan kubu 01 dan kubu 03 terlihat jelas bahwa hasil kerja KPU selama berbulan-bulan sama sekali tidak dihargai. Hasil kerja keras KPU dinihilkan begitu saja oleh kubu 01 dan kubu 03 yang meminta agar MK memerintahkan pemilu ulang dengan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Padahal hasil perolehan suara Prabowo Gibran berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan KPU mencapai 58% lebih, dengan raihan suara lebih dari 96 juta. Sementara selama rekapitulasi suara berlangsung yang juga dihadiri para saksi dan perwakilan saksi dari kubu 01 dan 03, tidak pernah muncul narasi-narasi yang meminta dilakukan pemilu ulang, apalagi mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Lebih nelangsa lagi saat Hasyim Asyari menyaksikan dan mengikuti sendiri jalannya sidang sengketa Pilpres di MK. Kubu 01 dan kubu 03 hampir tidak pernah membicarakan soal perolehan suara yang sebenarnya merupakan domain utama sengketa Pilpres. Yang ada hanyalah narasi-narasi penuh opini tentang adanya kecurangan yang ternyata tidak bisa mereka buktikan. Opini kubu 01 dan 03 justru melebar ke masalah bansos dan tuduhan terhadap Presiden Jokowi hingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 Menteri Kabinet Jokowi yang ternyata membantah tuduhan kubu 01 dan 03 bahwa penyaluran bansos dilakukan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Perasaan langsa dan rasa sesak di dada tampaknya terlihat ketika Ketua KPU Hasyim Asyari menyampaikan doa penutupnya setelah memaparkan hasil pemilu 2024. Pada malam yang barokah di bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Suara Hasyim bergetar. Dan keyakinan kita masing-masing sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Seperti menahan tangis. Yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sabar, dan nikmat selamat dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Li ridhoillahi wa syafati Rasulullah wa lakum sholihah bi barakati al-Fatihah. Hasyim Asyari telah membuktikan dirinya sebagai Ketua KPU yang memiliki integritas, independensi, dan otoritas yang tinggi. Ia tidak pernah ragu menegur dan memperingatkan para saksi dari kubu 01 dan 03 yang tidak mampu membuktikan kesaksian mereka. Seperti yang terjadi pada saat 2 perwakilan saksi dari kubu Anies Muhaimin menuduh telah terjadi penggelembungan suara di suatu TPS. Namun tak kalah Hasyim menanyakan hal-hal yang sederhana, mereka tidak bisa menjawab, sehingga Hasyim meminta perwakilan saksi tersebut untuk mencabut gugatan. Saksi dari kami pimpinan, pada hari Jumat 8 Maret 2024 pimpinan, jam 17.15 WITA, itu beliau memasukkan foto percakapan yang lengkap sesuai dengan, ya saya tanya Mas, TPS mana? Ya, di dalam percakapan laporan itu pimpinan. Jadi itu udah lengkap dan itu laporannya pimpinan, itu masuk ke Bawaslu. Saya tanya Mas tahu nggak TPS mana? TPS kan lokasinya. Orang yang bekerja di situ namanya KPPS. Ya, ada 7 orang. Yang disebut itu TPS mana, lalu anggota KPPS itu atas nama siapa? Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, lalu siapa yang menyuap? Yang keempat, partai apa yang digelembungkan? Nah, 4 itu aja Mas, nggak usah kemana-mana. Kalau terkait itu pimpinan, itu masih dirahasiakan oleh beliau dan beliau sudah masukkan bukti percakapan itu pimpinan. Saya tanya Mas, ya. Mas tahu nggak di sini nama TPS, nama anggota KPPS, siapa yang menyuap, siapa yang digelembungkan, tahu nggak? Saya ini hanya mengulangi pertanyaan karena yang memulai pernyataan saksi teman Anda. Iya pimpinan. Saya tanya kan nggak tahu tuh. Kalau nggak tahu saya minta dicabut. Dibandingkan para ketua KPU sebelumnya, Hasyim Asyari bisa disebut sebagai ketua KPU yang paling religius. Ia selalu membuka pidatonya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengirimkan salawat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan saat membuka acara debat calon presiden edisi terakhir, Hasyim mengutip firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 35 yang intinya agar para calon pemimpin yang ingin memperoleh kekuasaan seyogianya dilandasi dengan hati bersih dan semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat yang akan dipimpinnya, bukan untuk memenuhi ambisi kekuasaan pribadi.
Suatu ketika saya bertanya kepada guru saya, apakah kekuasaan boleh direbut? Dan kalau boleh, apakah ada dalilnya? Guru saya menjawab, kekuasaan boleh direbut. Dan dalilnya ditulis di dalam Al-Quran, surat As-Sad ayat ke-35. Yang kira-kira bacaannya begini. Rabbighfirli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah kami, berikanlah kekuasaan kepada kami yang tidak pernah diberikan kepada siapapun setelah kami. Inti dari ayat ini adalah sebelum kita berkuasa, sebelum kita memimpin negeri ini, harus diawali dengan istighfar, mohon ampunan kepada Allah, supaya dalam memimpin dimulai dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas dan tulus, hanya dalam rangka untuk mencari ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ketua KPU periode 2022-2027 Hasyim Asy'ari yang namanya mengingatkan orang pada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, ternyata adalah seorang santri. Ia pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Al Hidayah, Karangsuci, Purwokerto antara tahun 1991 hingga 1995. Dan di organisasi NU, ia pernah menjadi Kepala Satuan Koordinasi Banser Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama. Di bidang hukum tata negara dan politik, keahlian Hasyim Asy'ari tidak perlu diragukan lagi. Dia merupakan dosen yang mengampu beberapa mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau Undip Semarang, Jawa Tengah. Gelar S1-nya diperoleh Hasyim Asy'ari di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto dengan spesialisasi kajian hukum dan politik. Kemudian jenjang S2-nya dalam bidang ilmu politik ditempuhnya di program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Tidak selesai sampai di situ, Hasyim kemudian melanjutkan pendidikan program doktoralnya untuk bidang sosiologi politik di Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Art and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, dan lulus dengan menyandang gelar Doctor of Philosophy atau PhD. Sebagai seorang santri, wajar saja jika Hasyim Asy'ari sangat melangsa melihat pihak-pihak yang penuh ambisi untuk memperoleh kekuasaan dengan menghalalkan segala cara memperoleh kekuasaan tersebut. Padahal di dalam ayat Al-Quran yang dikutip Hasyim saat berpidato di acara debat capres terakhir, kekuasaan hanya didapat atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bukan dengan memaksakan kehendaknya sendiri. Prabowo Gibran, Man of Our Time.